fadlis sholati, adapun keutamaannya sholat. Ini adalah bagi semua yang sudah meyakini sholat adalah kewajiban dan harus melakukannya. Yuk, bagaimana agar sholat semakin ringan? Ini, dengar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang pertama kami sampaikan bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang namanya sholat akan menghentikan kekejian dan kemungkaran. Jika ada yang bertanya, ini orang melakukan sholat kok masih melakukan kekejian dan kemungkaran, bagaimana? Jangan hentikan sholatnya. Benahi sholatnya, maka sholat itu yang akan menghentikan secara otomatis. Benahi sholatnya. Bagaimana cara benahi sholatnya? Benahi sholatnya dari wudhunya yang benar, di tempat yang baik, pakaiannya yang halal. Terus nanti di saat berbenah sholat, maka yang lain akan beres. Benahi sholatnya. Ada orang sholat tapi ternyata masih melakukan kekejian karena sholatnya belum benar. Kenapa? Mungkin baju yang dipakai adalah baju dari buah perzinaan tadi, atau mungkin dari makan riba, atau mungkin dari barang yang haram. Bagaimana bisa diterima sholatnya? Nggak akan membenahi hatinya. Maka benahi sholatnya. Mungkin bajunya haram, spesial sholat saya harus pakai baju ini. Ini aku ambil dengan jerih payahku. Aku waktu bekerja jadi tukang. Ini bersih, halal. Aku hanya akan sholat dengan baju yang ini. Di tempat seperti ini, masjid yang terhormat. Makananku hanya untuk ini. Kalau sudah mulai membenahi sholatnya, maka ketahuilah yang lain akan benar. Baik, benahilah sholat. Beneri sholat. Jangan menggunakan sholat dengan mengkena haram. Jangan melakukan sholat dengan sarung haram, dengan baju koko yang haram. Bersihkan itu, benahi sholat. Kemudian cara wudhu yang benar, kemudian rukun fardunya, ya rukun-rukunnya, rukun sunnahnya yang kita penuhi dengan baik. Maka lihat janji Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tiba-tiba begitu mudahnya orang meninggalkan kekejian dan kemungkaran. Yang kedua maknanya, jika ada seseorang melakukan sholat, kok masih melakukan kekejian, sebagian mengatakan, bukan sholatnya tidak menghalangi kekejiannya, akan tapi karena sholatnya yang memang tidak benar. Sholatnya belum dirasakan sebagai penghadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin dia masih karena takut dengan bosnya, nggak enak sama istri, atau telah terlanjur dianggap orang baik. Sholatnya hanya sholat begitu saja. Kalau sepanjang sholat awal akhir, pikirannya ke toko sama ke pabrik semuanya. Nggak ada, bukan dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan rasa rindu kepada Allah. Jadi karena sholatnya belum benar, maka belum membuahkan hasil, yaitu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apapun bentuknya, kita harus membenahi sholat kita. Di samping itu, berusahalah kita untuk menjauhi kekejian dan kemungkaran. Kekejian dan kemungkaran agar benar sholat kita. Ada keseimbangan di situ. Carilah tanda sholat kita diterima oleh Allah. Jadi termasuk tanda sholat yang diterima adalah engkau terhenti dari kekejian dan kemungkaran. Tanda sholat kita diterima oleh Allah, menjadi orang ogah-ogahan melakukan kemaksiatan. Sampai suatu ketika mendengar, subhanallah, semoga Allah mengampuni dan berikan petunjuk. Satu sisi dia ingin menjaga sholat tapi tidak sadar. Habis melakukan zina berjamaah dengan orang yang menzinainya, kan aneh. Mungkin hal yang demikian terjadi. Akan tapi ayo benahi sholat kita. Dan berusahalah untuk menjauhi kekejian, ya. Dan semakin banyak tanda-tanda kekejian yang kita tinggalkan, maka ketahuilah itu tanda bahwasanya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat diterima itu artinya apa sih? Disiapkan oleh Allah tempatnya di surga sana. Kemudian bacalah keutamaan sholat. Apa ini? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ara'aitum law anna nahran, apakah kau tahu, maksudnya bagaimana jika seandainya, Nabi bertanya, Nabi ingin memberikan sesuatu pemahaman tapi membuat gambaran dulu. Coba kalau kau bayangkan jika ada satu sungai, bibabi ahadikum, sungai mengalir jernih ke depan pintu rumahmu. Wah, rumahnya indah banget. Hayal aja dulu, nanti di surga begitu. Sungai yang jernih, gemericik air mengalir di depan pintu rumah. Karena rumahnya gede, indah, dimasukkan. Kemudian kamar mandinya pun airnya mengalir. Jadi kayak kolam bebas begitu.
tapi tertutup. Kalaupun kita buka aurat nggak akan terlihat oleh orang lain. Kamar mandinya bukan pakai keran kecil begitu, langsung air mengalir, berocok begitu. Kemudian yahtasilu minhu kulla yaumin, salah satu dari kalian bibabi ahadikum dialah. Jika seandainya ada sungai mengalir ke depan pintu rumah salah satu dari kalian, kemudian mandi kulla yaumin setiap hari, khamsa marratin, 5 kali mandi. Mandinya 5 kali, airnya bersih. Hal yabqa min daranihi syai', kira-kira masih kotor dak orang begini? Jawabannya apa? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa. 5 kali mandi, alangkah bersihnya orang itu. Jatah mandi kita kan paling 2 kali, pagi dan sore. Banter-banternya 3 kali kan begitu. Itu pun airnya pas-pasan, air pam ya. Kadang macet, kadang enggak begitu. Nah, ini air digambarkan air bersih mengalir. Qala, Nabi kemudian mengatakan, fadzalika mathalus shalawatil khamsi, begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Perumpamaan salat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoya. Allah akan menghapus dengan salat 5 waktu kekotoran-kekotoranmu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi ingin menjelaskan begini loh. Keutamaan salat 5 waktu adalah seperti itu loh. Kamu kan punya kotoran setiap hari. Kotoranmu selalu ada dalam kamu berjalan, dalam kamu bertindak, ada kekotoran di dalam badanmu. Kalau kita berjalan ada kotoran, keringat, daki, segala macam. Lalu kau suci sehari 5 kali. Kotoran dohir dibersihkan dengan air, maka hilanglah kotoran dohir tersebut. Ada kotoran batin, kesalahan-kesalahan. Ini yang dibahas adalah dosa kecil. Kalau dosa gede harus tobat khusus. Dosa kecil yang tidak sengaja kita melihat yang haram, kemudian ya pokoknya dosa kecil yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Dosa haram, dosa-dosa kecil. Tapi ingat, kalau sudah sebut dosa kecil itu akan menjadi gede kalau kita remehkan. Mungkin di perjalanan kita tidak sengaja menyentuh, pokoknya melihat dosa itu. Kotoran mata kita, telinga kita, dengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mulut tiba-tiba berkata kotor, mata melihat yang tidak baik, kulit menyentuh yang tidak boleh disentuh. Kalau sudah begitu bagaimana? Itu kotor. Berdakilah dirimu. Ternyata daki-daki kemaksiatan itu, daki-daki khotoya, kesalahan itu akan bersih dengan sholat 5 waktu. Jika engkau tekuni mandi 5 kali, membersihkan daki khotoya, daki kesalahan itu, dengan sholat 5 waktu akan bersihlah dirimu. Kabar gembira. Dalam hadis yang lain disebutkan, An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalus salawatil khamsi kamathalin nahrin ghamrin jarin ala babi ahadikum. Perumpamaannya salat 5 waktu itu seperti perumpamaan sungai yang dengan air yang banyak yang mengalir ke depan pintu rumahmu. Yahtasilu minhu kulla yaumin, orang yang dialiri air tersebut mandi setiap hari, khamsa marratin, setiap hari 5 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-ghamru masuk fathil ghini al-mu'jamati, dengan fathah ghin yang bertitik ghin. Al-kathiru, yang air banyak mampir ke rumah kita dan kita mandi sehari 5 kali. Alangkah bersihnya diri kita. Begitu juga kekotoran maknawi, dosa-dosa akan dibersihkan dengan salat 5 waktu. An Ibn Mas'udin, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan asaba min imra'atin kublatan. Ada seorang laki-laki kepleset. Asaba min imra'atin kublatan. Kepleset akhirnya sampai mencium seorang perempuan. Ingat, ini disebutkan sebagai dosa kecil, tapi ingat, harus kita ingatkan. Dosa kecil maknanya adalah dosa. Ada dosa gede seperti zina, mabuk, judi, dan sebagainya, dosa besar. Yang menjadikan pelakunya langsung disebut sebagai fasik. Fasik tidak diterima kesaksiannya. Fasik. Tapi kalau dosa kecil itu, ingat, jangan remehkan tentang ini kecil lalu, wah dosa kecil lalu aku cium perempuan besok hari. Oh bukan.
Kalau sudah orang meremehkan dosa kecil, hari itu juga langsung gede dosa itu, karena kurang ajar sama Allah. Artinya ada orang, kepleset saya kepleset. Maka itu akan terhapus dosa-dosa kecil seperti itu. Mulai mata melihat aurat di tengah jalan, Masya Allah. Tengah jalan kita pengen serius, pengen jalan, tak taunya subhanallah, lampu merah berhenti, di depannya kok ada baju tidur dipakai di pinggir jalan. Orang bingung dia. Kita mengingkari. Lah itulah harus ada ingkar. Tapi kalau berangan-angan, kalau memang kecil besok saya akan cium perempuan. Oh, nggak diterima kalau begitu. Itu kurang ajar sama Allah. Awas saya jangan salah paham. Oh, tidak mencium dosa kecil. Ngomong dosa kecil aja sudah jadi gede itu. Oh, mencium perempuan dosa kecil ya. Bukan begitu. Fa'atan Nabi fa'akhbarahu. Kemudian datang kepada Nabi lah. Inilah biarpun kecil bagi orang tersebut dianggap dosa gede. Buktinya apa? Nyesel, takut. Sahabat Nabi manusia. Bukan Nabi, ada bangkit syahwat. Jadi cerita sahabat Nabi itu kemanusiaannya itu ditampakkan juga kadang dalam riwayat di tempat kayak seperti itu, mencium. Dosa, tapi lihat bagaimana cara ada yang berzina, ghamidiyah. Datang pada Nabi, ya Rasulullah aku berzina. Ada yang berzina. Cuman lihat bagaimana mereka penyesalannya itu loh. Sampai rela dibunuh. Saya rela dirajam. Ini datang kepada Nabi dengan harapan agar dibersihkan. Apa? Dicambuk, dihukum, atau apa. Dan Nabi tahu ini orang menyesal setelah mencium perempuan tersebut. Bukan ciuman menjadikan langganan. Bukan. Jangan salah faham. Jangan-jangan ini anak-anak muda dengar berita ini, wow ini ada sahabat Nabi mencium bibi ya nggak apa-apa. Ini bawa hadis, dihadapkan sama perempuannya lagi, nggak apa-apa, ini ada hadis. Awas, hati-hati, jangan main begitu. Kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, dia datang kepada Rasulullah, menyesal dia. Setelah datang kepada Nabi, Nabi memberikan kabar gembira. Wong dia juga nyesel kok, dan bukan hobinya dia kok. Dan dia kepleset. Fa'anzalallahu ta'ala. Kemudian Allah menurunkan, subhanallah, ketulusan sahabat tersebut menjadi Allah menurunkan Al-Quran. Ayat, wa aqimis sholata tarafain nahar. Jadi, turun ayat Al-Quran berkenaan tentang sholat. Wa zulafa minal laili. Akhirnya apa? Lakukanlah sholat di sore, di akhir siang, dan menjelang di akhir siang masuk sore. Akhir siang itu apa? Sore dan menjelang malam. Waktu sholat. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu yudhibna, akan menghapus as-sayyi'at, kesalahan. Kabar gembira bagi sahabat tersebut yang tulus bahwasanya kalau ada orang melakukan satu dosa semacam itu, jangan ragu, menghadaplah kepada sholat. Faqala ar-rajulu, kemudian saat laki-laki tersebut dapat kabar gembira bahwasanya dengan sholat sudah beres dosanya. Lihat girah, cemburu dan himmahnya kepada umat Nabi Muhammad. Beliau berkata, Aliyah, apakah ini untukku saja? Hadza, untukku saja Rasulullah. Qala, Nabi Muhammad menjawab, li jami'i ummati kullihim, untuk semua umatku, bukan untukmu saja. Makanya siapapun yang punya kekurangan-kekurangan, dosa-dosa, bukan siapapun yang kita pasti punya, nggak usah kalau punya salah, ini kok kayak sombong banget loh. Sudahlah, kita pasti punya salah, kok pakai kalau punya salah, ini kok bahasa kok sopan keberlebihan itu. Kalau Anda punya salah, kita pasti punya salah, kita pasti punya kekurangan. Lakukan sholat untuk menghapus mata kita tadi, kekotoran mata kita, telinga kita, lisan kita, Masya Allah. Li jami'i ummati, kata Nabi, untuk semua umatku. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat ke Jumat,
Salat Jumat ke salat Jumat. Kafaratun lima bainahunna, penghapus dosa di antara salat-salat tersebut. Indah umat Nabi Muhammad. Itu semua adalah dosa-dosa yang disebut dengan malam tuhsya al-kabairu, selagi tidak dilakukan dosa gede. Jadi yang disebutkan itu adalah dosa-dosa kecil akan dihapus oleh Allah dengan melakukan solat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, termasuk al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Yang bisa melakukan umrah lagi, antara umrah dengan umrah penghapus dosa. Dalam riwayat lain, begitu mudahnya, tinggal kita serius saja. Tapi dengan catatan ya, jangan meremehkan dosa. Itu catatan. Jangan meremehkan dosa, harus senantiasa kita takut. Sebab kaidah kita itu begini, setakut apapun kita dalam dosa, kadang kita lalai, lupa, lalu terpleset. Manusia mahalul khata' wa nisyan, kita sering lupa dan melakukan salah. Yang penting jangan remehkan. Kalau sudah kita meremehkan, ini kurang ajar kepada Allah. Bahkan biarpun dosa kecil, kalau kita katakan bukan dosa, keluar dari iman loh ya, jadi gede. Sudah gambar oleh Nabi bahwa mencium perempuan adalah dosa. Biarpun disebutkan isyarat dosa kecil, Allah mengatakan mencium perempuan, maksudnya perempuan yang bukan apa-apanya. Kalau istrinya lain cerita. Enggak dosa, keluar dari iman. Karena apa? Bertentangan. Karena itu keharaman dijadikan halal adalah haram, keluar dari iman. Jadi jangan main-main biarpun dosa kecil. Maka jangan meremehkan. Ini harus ada penjelasan di situ. Tidak boleh meremehkan dosa kecil. Belum lagi kalau la kabirata ma'at taubati, tidak ada dosa gede dengan bertobat kepada Allah. Wala saghirata ma'al israri, tidak ada dosa kecil kalau orang terus-menerus melakukan dosa kecil. Kecil terus-menerus jadi gede. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Makanya jangan remehkan dosa. Tapi begitu indahnya umat baginda Nabi SAW, rupanya dosa-dosa kecil itu akan dihapus dengan kita melakukan sholat 5 waktu, melakukan sholat Jumat ke sholat Jumat, umrah ke umrah, indah. Selagi bukan dosa gede. Kalau dosa gede harus tobat khusus. Penyesalan khusus akan dosa tersebut, menghadapkan dosa kepada Allah, memohon ampun secara khusus kepada Allah akan dosa tersebut dengan penyesalan yang khusus. Baru nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Uthman ibn Affan, diriwayatkan dari Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Rasulullah bersabda, ma min imri'in muslimin tahdurhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha. Tidak ada seorang muslim datang waktu sholat wajib, kemudian dia bergegas mengambil air wudhu dengan benar, lalu mencoba untuk berusaha khusyuk, rukuk yang benar, illa kecuali sholat tersebut kanat akan menjadi kafaratan, penghapus, lima qablaha, dosa sebelum melakukan salat, minadz-dzunubi, dari dosa-dosa, malam tu'ta kabiratun, selagi bukan dosa besar yang dilakukannya. Wadzalika ad-dahra kullahu, dan itu terjadi sepanjang masa, dahr kullah, sepanjang masa. Bukan hanya berlaku di hari itu saja, tapi sepanjang masa ini berlaku. Subhanallah, maha kasih Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk menghapus dosa-dosa. Dan ingat, yang memberatkan langkah kita nanti di akhirat adalah dosa. Kalau amal itu amal baik menjadikan kita terbang di mahsyar, meluncur di padang mahsyar, meluncur di siratal mustaqim, amal baik mempercepat langkah kita. Jangan dianggap kayak duit, semakin duit banyak di tas semakin berat, bukan begitu. Nah, mempercepat amal itu, tapi dosa yang memperberat langkah kita. Bahkan dosa sekecil apapun jika belum diampuni oleh Allah
akan memberatkan di padang mahsyar, bahkan akan menjadikan sebab tergelincir di siratal mustaqim sampai mencicipi jahanam, baru leleh habis dosa kecilnya baru diangkat ke surga. Biarpun sebentar nggak enak loh ya, jangan main-main neraka jahanam ya. Ada orang main, oh begitu ya, sudah enggak apa-apa lah, saya nyoba lah dikit-dikit sekarang, nanti nyoba di jahanam sebentar. Jangan main-main. Jangan main-main, panasnya dunia semuanya ini kalau dikumpulkan itu hanya sebanding dengan sepercik api neraka. Api neraka itu percikan api neraka itu ngelompat ke dunia, jadinya panas, dijejer mulai dari zaman diciptakan bumi sampai akhir zaman, itu percikan api neraka. Lah kok main api neraka? Kuat, jangan sombong, nggak usah repot-repot. Sekarang kasih 5 juta saja, saya pinjam punggungnya, saya setrika 1 menit, boleh ndak? 5 juta, duit banyak, 10, 2 menit. Mau main-main urusan neraka? Orang beriman tidak akan berani main-main urusan neraka. Maka guyonan urusan neraka nggak boleh. Maka kalau ngomong yang benar, enak ya nanti kalau mengartis-artis masuk neraka, saya masuk neraka. Jangan main-main, omongan yang benar. Ini urusan syahwat. Laki-laki yang paling syahwatnya besar, suruh akan dikasih perempuan cantik depannya, tapi sambil dikasih perempuan, tangan kananmu dibakar. Bisa enggak? Tangan dibakar sebelah, suruh meluk perempuan cantik, bisa? Ayo. Mau main-main, ini neraka. Maka termasuk keluar dari iman yang meremehkan neraka, keluar dari iman meremehkan surga. Di saat disebut neraka harus ada rasa takut. Sebut neraka rasa takut, surga rindu, bahkan mungkin menangis karena apa? Apakah aku ahli surga? Jangan main-main. Babu salatis subhi. Cukup insyaallah. Kita lanjutkan besok fadl salat-salat insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahli salat. Yang pernah meninggalkan salat, ayo akhiri kejahatan kita dengan diri kita sendiri. Kita akhiri kezaliman kita dengan diri kita sendiri. Jadikan dirimu pilihan Allah. Yang tidak melakukan salat artinya tidak dipilih oleh Allah. Salat itu berat kecuali bagi yang dipilih oleh Allah. Dan juga tolong yang ada di kiri kanan kita, himbau agar bisa melakukan salat. Yang membangun rumah kita, yang membangun masjid kita, bahkan mungkin seorang ustadz pun terlena dan lupa bangun masjid megah, tapi ternyata tukangnya tidak salat semuanya. Maka ketahuilah yang masuk neraka pertama adalah sang ustadz yang bangun masjid sebelum tukangnya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, semua punya tanggung jawab. Seorang ustadz bangun masjid, maka semua tukang yang di bawah naungannya adalah di bawah tanggung jawabnya sang ustadz. Kalau ada satu yang tidak melakukan sholat, maka ustadznya akan nanggung kecebur ke neraka. Itu ustadz. Cuman kita sering terlena, yang penting proyek jadi, program jadi, nggak sadar bahasanya tujuan kita adalah untuk membawa umat kepada Allah. Tanyakan kepada mereka yang bangun masjid, tujuannya masjid untuk apa? Untuk mengajak orang beribadah. Agar apa? Agar kenal Allah. Nah sekarang yang tukang yang kerja tidak dikenalkan kepada Allah. Belikan karpet, terpal untuk sholat, siapkan air untuk wudhu, selesai. Siapkan sarung, nggak perlu sebelum kerja kasih hadiah sarung satu-satu. Kita sering terlena. Yang kita pikir hanya sholat diri kita sendiri, lupa bahwasanya semua yang di bawah naungan kita adalah tanggung jawab kita. Ayo kita kembali ke rumah masing-masing. Jangan ngurusi rumahnya orang dulu. Anda urusi diri Anda urusi keluarga Anda urusi pembantu Anda urusi pabrik Anda, proyek Anda, perusahaan Anda, sebelum Anda bicara yang lainnya. Anda harus bisa membuat peraturan yang mendekatkan kepada Allah. Jangan kalah dengan toserba yang ada di Indonesia Raya ini. Toserba bukan miliknya orang Islam. Siapapun wanita yang kerja di situ harus ikut aturan. Di antaranya harus lepas kerudung. Patuh loh umat Islam. Aneh kan? Pengaturannya bertentangan dengan agama saja berani loh orang di luar Islam. Kenapa kita umat Islam buat peraturan pada ketakutan? Itu peraturan bertentangan dengan agama. Harus pakai kerudung, kalau enggak harus lepas kerudung, rambutnya pendek, kalau panjang dilipat ke atas. Enggak tahu model apa itu, ada yang ngadu itu. Roknya pendek. Anaknya Pak Haji juga kerja di situ. Kenapa ini orang di luar Islam kok punya prinsip, padahal urusannya bisnis? Mestinya kalau bisnis kan ngikuti aja lah apa suka-suka.
Tapi mereka punya prinsip. Ada yang mengadu waktu itu. Bagaimana kita umat Islam punya karyawan 5 saja pada nggak sholat, pada nggak menutup aurat. Takutlah kepada Allah, ya hamba Allah, urusan kita dengan Allah. Dunia sesaat, alangkah indahnya jika Allah mudahkan urusan dunia Anda hasanah. Anda dimudahkan urusan dunia, ternyata apa? Punya karyawan 1000 ahli sholat, ahli tahajud, ahli puasa, ahli ibadah. Tak taunya apa? Gara-gara bosnya sudah kaya di dunia, di akhirat kaya karena apa? 1000 karyawannya memberikan pahala terus setiap saat. Allah indah. Sallu ala Nabi Muhammad. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.